Bung Ferry bilang kalau jurusan filsafat sudah seharusnya dihapus. Tapi gue nggak akan berdebat mengenai dihapus enggaknya jurusan filsafat. Tapi justru gue ingin berpendapat bahwa sudah seharusnya filsafat dipelajari secara komprehensif di dalam setiap jurusan, itu sejak S1. Utamanya jika lu anak hukum. Di Fakultas Hukum itu dikenal dikotomi level-level keilmuan di setiap S1, S2, S3. Saat S1 yang dipelajari terbatas pada dogma hukum, mempelajari hukum secara dogmatik. Apakah suatu fenomena itu sudah sesuai atau enggak dengan hukum. Begitu lu menganjak S2, tesis-tesis lu hanya berkutat soal bagaimana fakta-fakta hukum, kemudian dikupas secara teoritis. Kapan kemudian mempelajari filsafat secara komprehensif? Lu baru mempelajarinya dan mengkaji fenomena hukum dengan filsafat secara komprehensif itu baru di S3. Uniknya, untuk menjadi penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, lu hanya butuh ijazah S1, di mana di dalam S1 secara formal lu nggak akan mempelajari filsafat hukum secara komprehensif. Padahal hakim, jaksa, pengacara itu berkutat soal bagaimana sebuah perkara dapat mencapai keadilan hukum, atau mencapai kepastian hukum, atau mencapai kemanfaatan hukum. Padahal keadilan, kepastian, kemanfaatan itu adalah ranah dari filsafat. Dia abstrak, tapi dia esensial. Itu baru soal penegakan hukum. Belum lagi hal-hal yang lain seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dikenal dengan ada namanya naskah akademik, di mana di dalam naskah akademik itu dibahas juga mengenai dasar-dasar filosofis dari dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan tersebut. Namun lagi-lagi sama halnya seperti syarat untuk menjadi penegak hukum, syarat untuk menjadi analis perundang-undangan atau pembentuk perundang-undangan, rata-rata itu hanya cukup memerlukan ijazah S1. Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa sudah seharusnya filsafat hukum di dalam kurikulum Fakultas Hukum itu harus dipelajari